dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim,
hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September.
Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-menteri dalam negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup
dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @HotmanParisOfficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi diadili sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu
di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun.
Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan.
Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-menteri dalam negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi diadili sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi,
Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi diadili sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @HotmanParisOfficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi
Tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda 1 titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan.
Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-menteri dalam negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi diadili sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi,
Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Pengacara kondang Hotman Paris menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook pada Kamis 4 September. Menurut Hotman, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak berhasil mengungkap bukti bahwa Nadiem menerima uang korupsi. Pernyataan itu ia ungkapkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya, yaitu @HotmanParisOfficial pada Kamis 4 September. Ia menyoroti bukti markup atas harga dari laptop beserta sistemnya yang tidak dimiliki oleh tim kejaksaan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kuasa hukum Nadiem tersebut mempertanyakan letak kasus korupsi yang dilakukan oleh kliennya. Ia kemudian juga menyinggung soal ex-Menteri Dalam Negeri atau Mendak Tom Lembong yang juga tidak menerima 1 sen pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom juga diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang meski dia tidak terbukti bersalah. Menurut Hotman, saat ini hal yang sama tengah dialami oleh mantan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2021 tersebut. Oleh karena itu, ia bersikukuh untuk terus berjuang membebaskan Nadiem atas tuduhan korupsi di pengadilan. Sementara itu, dalam video lanjutan lainnya, Hotman juga turut mempertanyakan alasan dari penetapan tersangka Nadiem saat demo rusuh sudah tidak lagi terjadi. Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yaitu Anang Supriyatna menyebut adanya bukti cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti dari pemeriksaan sebanyak 120 saksi. Selesai menjadi tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi diadili sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Dalam pengadaan laptop, 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo,
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut ada kejanggalan soal penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejagung RI. Kejanggalan itu disebutkannya dari hasil penyelidikan jaksa dan terungkap Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook. Selain itu juga tidak ditemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Pernyataan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram pada Kamis 4 September. Terkini Hotman mempertanyakan tindakan korupsi mana yang dilakukan Nadiem. Lebih lanjut, Hotman berjanji akan berjuang untuk membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan